Do you wanna know? Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel Dia Utami. Dan di video aku kali ini aku bakalan kembali mereview produk terbaru dari Scarlett Whitening. Kalau kemarin terakhir Scarlett meluncing produk terbarunya berupa essence toner, kali ini produk terbarunya adalah berupa ini dia, ada masker wajah. Ini ada dua varian ya. Yang pertama di sini ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, dan yang kedua ada Herbalist Mugwort Mask. Ini beda, namanya panjang banget ya. Ini jadi ada dua varian, dan aku yakin banget kalian pasti penasaran nih kira-kira dua varian ini tuh apa sih perbedaannya, dan teman-teman lebih cocok menggunakan yang mana, yang Seriously atau yang Herbalist. Tenang aja, aku bakalan bahas secara lengkap kedua masker wajah ini. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Oke, sekarang kita langsung aja bahas produknya. Seperti biasa aku bakalan membahas mulai dari packagingnya, ingredientnya, kemudian manfaatnya, serta cara pemakaiannya. Dan kali ini untuk reviewnya agak sedikit berbeda. Kalau biasanya tuh aku pakai dulu produknya baru aku review, baru bikin video. Kali ini aku bener-bener baru pertama kali banget nyobain produk ini. Jadi sebelumnya aku belum pernah pakai sama sekali. Jadi ini bener-bener first impression aku pakai masker wajah dari Scarlett ini. Karena kemarin banyak yang minta ya, kalau misalkan aku nge-review produk pengen tahu kayak first impression aku atau pertama kalinya aku nyobain produk itu kayak hasilnya seperti apa. Untuk itu hari ini aku bakalan pertama kali banget first impression aku ngasih tahu gimana hasil dari pemakaian si masker wajah dari Scarlett Whitening ini. Oke, pertama di sini kita akan bahas mulai dari packagingnya. Ini by the way packagingnya bener-bener masih baru banget ya, karena memang belum aku buka sama sekali. Jadi kemarin aku cuman kayak baca-baca ingredientnya sama cara pemakaiannya aja. Dan kalau kita bahas packaging dari Scarlett, kayaknya packaging dari Scarlett itu udah gak usah diragukan lagi ya. Pasti di pikiran kita kalau udah ngomongin Scarlett itu pasti packagingnya lucu, cantik, kemudian safety, pokoknya the best ya kalau secara packaging. Dan ini juga teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh masih dikemas dalam plastik ya. Dan sekarang ini juga ada, dan by the way ini juga apa namanya, di kemasan luarnya itu ada kayak box kertasnya kayak gitu seperti biasa. Dan ini aku mau buka terlebih dahulu plastiknya. Plastiknya juga kayak apa ya, plastiknya itu juga ngomong apa sih kalau ini tuh kayak safety lah intinya kayak gitu. Nah ini isinya kayak gini. Nah isinya tuh berupa pot. Oh kayak gini ya. Aku pikir kan tadi warnanya pink ya, kemudian isinya warnanya juga pink gitu, ternyata enggak. Ini warnanya kayak warna-warna jahe. Kita buka yang satunya lagi, yang Herbalist. Aku sih kemarin udah apa namanya baca-baca ya, jadi sedikit tahu tentang perbedaan dari masker ini. Cuman kalau untuk aplikasinya atau pengaplikasiannya pada wajah, aku belum begitu tahu gimana rasanya karena memang belum aku cobain sama sekali. Jadi nanti kita nyobainnya bareng-bareng aja. Oke, kita tebak kira-kira apakah warnanya juga hijau atau bukan. Kita tebak-tebakan. Susah ya. Seperti ini, kita buka dan ini dia. Oh, kalau yang ini warnanya hijau guys. Kalau yang ini itu warnanya kayak ada jahe. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh kayak ada bulir-bulirannya gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kalau yang ini warnanya hijau tua. Seperti ini. Dan untuk packagingnya ini dia, kalau biasanya kan packagingnya kayak, kalau krimnya kemarin itu kan kayak kaca ya. Kalau ini tuh dari plastik cuman tebel sih. Dan menurut aku tetap bagus. Dan seperti biasa tulisannya di kemasannya itu selalu lengkap banget, mulai dari ingredientnya, cara pemakaiannya, kemudian izin BPOM-nya juga sudah ada ya. Jadi ini aman untuk kita gunakan. Dan untuk isinya semuanya ini baik yang Herbalist maupun yang Seriously ini sama, itu 100 gram. Untuk bagian dalamnya kita akan buka. Ada spatulanya. Maaf jatuh. Jadi di dalam itu ada spatulanya untuk mempermudah mengambil si maskernya. Yang ini juga sama, ada spatulanya juga ya di dalam. Nah kayak gini.
Oke, itu sekilas untuk packagingnya, dan sekarang kita saatnya untuk membahas ingredient-nya. Baiklah, aku mau bahas terlebih dahulu untuk yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Di sini ada kandungan niacinamide. Pasti teman-teman kayaknya udah hafal banget ya apa sih fungsi dari niacinamide itu, yaitu bisa mengurangi peradangan, menyamarkan noda hitam, bekas jerawat, bekas iritasi, dan selain itu juga dia juga bisa mengontrol produksi minyak yang berlebih pada kulit wajah, dan juga bisa mengecilkan atau menyamarkan pori-pori. Kemudian kandungan selanjutnya di sini ada salah satu kandungan yang kayaknya di semua produk aku ada, dan ini adalah salah satu kandungan favorit aku juga, yaitu ada kandungan vitamin C. Kenapa aku suka banget sama kandungan vitamin C ini? Karena selain dia bisa mencerahkan kulit dan juga melembabkan kulit, dia juga bisa menyamarkan hiperpigmentasi, dan bagusnya lagi dia juga bisa mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Kandungan berikutnya yaitu di sini ada grapefruit water yang menjaga kulit agar tetap terhidrasi. Kemudian di sini juga ada ginseng extract. Jadi ginseng extract itu selain dia bisa meningkatkan produksi kolagen, dia juga cocok untuk kalian yang kulitnya merah karena bisa menyeimbangkan kadar minyak dan juga membantu kulit yang kemerahan serta membantu kulit yang sedang mengalami pembengkakan. Ingredient berikutnya yaitu di sini juga ada kandungan Centella asiatica. Ini merupakan salah satu kandungan yang aku rekomendasikan banget untuk kalian yang kulitnya berjerawat atau cenderung sensitif dan mudah kemerahan, karena ingredient ini tuh bersifat menenangkan. Selain menenangkan, dia juga bisa mempercepat penyembuhan luka dan juga menghidrasi kulit. Kemudian di sini juga ada kandungan rose flower water, hampir sama juga fungsinya. Selain bisa menenangkan kulit, menghidrasi kulit, dia juga bisa mengurangi peradangan serta mengecilkan pori-pori. Untuk kandungan yang terakhir yaitu ada allantoin. Ini juga sama fungsinya, bersifat menenangkan, menghidrasi kulit, dan juga mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau misalkan kalian yang kulitnya sensitif atau cenderung suka kemerahan, sebenarnya kandungan kayak rose flower water, allantoin, dan juga Centella asiatica ini menurut aku bagus banget, karena aku sendiri merupakan salah satu orang yang mempunyai tipikal kulit yang cukup sensitif. Jadi kalau misalkan menggunakan kandungan-kandungan yang menenangkan seperti itu akan lebih nyaman dipakai pada kulit wajah. Kemudian satu lagi nih nilai plusnya yang ada di produk Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Kayaknya dari tadi aku belum hafal-hafal ya nama produknya, soalnya terlalu panjang menurut aku. Ini itu adalah poin plusnya di sini, itu ada kandungan seven berry. Apa aja tuh itu seven berry ada di sini nih. Aku kasih tahu di sebelah sini soalnya aku nggak hafal seven berry itu apa aja. Tapi intinya seven berry itu tuh fungsinya bagus banget untuk kulit wajah, karena selain bisa mencerahkan kulit, dia juga bisa dibilang kayak super banget untuk menghidrasi kulit. Jadi bisa menjaga kulit agar tetap sehat, tetap kenyal, dan tentunya tampak lebih cerah. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk yang ingredient Herbalist Smokework Mask. Jadi ini yang warna hijau tadi. Di sini kandungannya juga lumayan banyak, dan menurut aku ini kandungannya juga bagus banget, dan banyak sih kandungan-kandungan yang jadi favorit aku di Herbalist Smokework Mask ini. Pertama di sini ada kandungan mugwort extract. Untuk mugwort extract nih jujur aja aku agak sedikit asing sama kandungan ini, dan kayaknya aku juga baru pertama kali nyobain produk yang ada kandungan mugwort extract ini. Jadi setelah aku browsing, ternyata mugwort extract itu fungsinya banyak banget dan juga bagus banget. Ini hampir sama kayak allantoin atau ekstrak sih Centella asiatica, maksudnya fungsinya ya, maksudku fungsinya hampir sama kayak allantoin maupun Centella asiatica. Jadi dia itu kandungan atau salah satu kandungan yang bersifat menenangkan kulit, bisa mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, dan juga menghidrasi kulit dengan baik. Jadi kandungannya hampir sama ya. Dan juga mugwort extract ini tuh bagus banget untuk kulit yang berjerawat, karena dia bisa mengurangi peradangan untuk kulit yang berjerawat juga ya. Kemudian kandungan berikutnya ada kandungan vitamin C, seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, bisa mencerahkan kulit, kemudian menyamarkan hiperpigmentasi dan sebagainya. Lanjut ada kandungan glutathionnya juga. Untuk glutathione ini fungsinya juga bagus, dia bisa mencerahkan kulit wajah. Biasanya kalau untuk glutathione kan kayak, kalau ini udah bukan kandungan asing lagi ya, kayak hampir semua produk sekarang udah menggunakan kandungan glutathione ini. Kemudian ada kandungan niacinamide, seperti yang udah aku jelaskan tadi juga di awal, dia bisa mengurangi peradangan, mengecilkan pori-pori, menyamarkan noda hitam, bekas jerawat ataupun bekas iritasi.
Kemudian lanjut di sini juga ada kandungan allantoin. Allantoin itu fungsinya yaitu bisa menenangkan kulit, bisa mengurangi peradangan pada kulit, dan juga bisa mengecilkan pori-pori. Selanjutnya di sini juga terdapat kandungan bambu charcoal. Jadi bambu charcoal ini fungsinya adalah untuk membantu menyerap produksi minyak yang berlebih, mengangkat sel-sel kulit mati, serta membersihkan pori-pori sehingga kulit tampak lebih cerah dan juga tampak lebih sehat. Dan jujur aja aku suka banget untuk produk-produk yang untuk acne dan terdapat kandungan ini. Karena kenapa? Karena dia bisa menyerap produksi minyak yang berlebih, otomatis dia juga bisa mengurangi keluarnya jerawat, karena minyak yang berlebih itu juga merupakan salah satu faktor tumbuhnya jerawat. Next, untuk kandungan berikutnya di sini ada kandungan chlorophyllene. Untuk chlorophyllene ini fungsinya adalah untuk mengurangi peradangan serta dia menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Untuk kandungan terakhir di sini ada green tea powder. Ini untuk fungsinya juga hampir sama ya. Selain bisa mengurangi kadar minyak yang berlebih, dia juga bisa menghambat bakteri penyebab jerawat. Jadi bisa dibilang di sini untuk ingredient-ingredientnya lebih kayak bersifat menenangkan dan juga untuk mengurangi peradangan serta khusus untuk jerawat ya. Dari ingredient yang udah aku jelasin tadi, mungkin teman-teman udah bisa atau udah mulai menarik kesimpulan ya, apa sih perbedaan dari yang seriously dan juga untuk yang herbalist ini. Jadi kalau untuk yang seriously soothing ini dia lebih untuk kulit normal ya. Jadi cocok banget untuk kalian yang kulitnya kusam atau kalian yang ingin menghilangkan noda bekas jerawat, noda-noda hitam, atau mungkin bekas iritasi. Ini cocok untuk menggunakan yang seriously ini. Sedangkan untuk yang herbalist ini dia lebih ke acne atau ke jerawat. Jadi ini lebih cocok untuk kalian yang kulitnya berjerawat dan juga berkomedo. Jadi dua masker wajah ini fungsinya berbeda. Ini untuk kulit yang normal, sedangkan ini adalah untuk kulit yang berjerawat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira dua masker wajah ini bisa nggak sih dikombinasikan? Jawabannya adalah bisa. Gimana caranya? Nanti aku kasih tahu. Tapi pertama aku mau kasih tahu terlebih dahulu untuk tekstur dari masker wajahnya ini. Di sini aku mau buka yang herbalist dulu ya, gantian. Kalau tadi kita ingredientnya dari yang seriously, ini kita cobain produknya dari yang herbalist. Ini warnanya adalah seperti ini. Oh, nah ini warna hijau. Dan untuk baunya ini green tea. Untuk aromanya ini green tea banget. Jadi untuk kalian yang suka green tea, pasti kalian kayaknya suka ya sama aromanya. Kalau aku sih nggak begitu suka green tea sebenarnya, tapi selama itu bagus untuk kulit wajah, kenapa enggak? Cuma aromanya aja sih yang nggak begitu suka. Kemudian untuk yang seriously soothing, namanya susah banget. Ini dia kayak gini, kayak madu ya. Dia kayak madu. Untuk baunya, ini baunya apa ya? Dia nggak ada, kayaknya nggak ada fragrance-nya ya. Soalnya dia kayak nggak ada wangi-wanginya. Tapi baunya nggak mengganggu sih. Maksud aku nggak mengganggu itu kayak ada kan beberapa masker yang mungkin nggak suka sama baunya, terus terlalu menyengat atau apa gitu. Kalau ini sih enggak sih. Meskipun nggak wangi tapi nggak mengganggu baunya. Dan ini aku mau kasih lihat untuk teksturnya dari kedua-duanya. Sepertinya sih berbeda ya. Sepertinya. Aku coba yang hijau dulu. Nah, ini yang herbalist. Pakai tangan aja kayaknya lebih mudah. Nah, ini yang herbalist, warnanya hijau. Dia teksturnya lembut. Nah, ini teksturnya tuh lembut banget malah. Aromanya green tea, dia nggak ada apa ya, bulir-bulirnya atau apa, nggak ada. Jadi dia benar-benar full lembut untuk teksturnya. Untuk sekarang kita satunya lagi adalah ini adalah yang seriously. Dia teksturnya juga lembut. Untuk yang seriously ini teksturnya lebih ke gel ya. Kalau dilihat itu kayak madu ya. Tapi dia teksturnya kayak gel. Nah, dua-duanya sama lembut, cuman kalau ini lebih apa ya, kalau ini kayak krim, bukan kayak krim sih, tapi ya kayak masker pada umumnya lah teksturnya. Tapi kalau yang ini dia lebih teksturnya kayak gel, bukan kayak gel tapi memang gel ya. Namanya aja udah hydrating gel.
seperti ini guys teksturnya. Jadi dua masker ini teksturnya berbeda ya, kalau yang ini gel, kalau yang ini clay. Seperti ini teksturnya. Dan biar nggak makin penasaran, langsung aja kita aplikasikan pada kulit wajah. Tapi karena ini kulit wajah aku by the way masih pakai make up, jadi aku mau bersihin kulit wajah aku dulu, baru nanti aku pakai masker wajahnya. Nah, untuk bersihin wajahnya kalian bisa menggunakan milk cleanser terlebih dahulu kalau misalkan kulit kalian masih bermake up. Tapi kalau misalkan nggak bermake up, kalian cukup bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan facial wash aja, nggak apa-apa. Intinya sebelum kita pakai masker wajah, kita harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau bersihin wajah aku terlebih dahulu, jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Ya, aku udah bersihin wajah aku dan sekarang aku mau mengaplikasikan maskernya. Dan kali ini untuk maskernya aku mau kombinasikan dua-duanya. Jadi dua maskernya mau aku pakai karena yang Herbalist itu untuk kulit yang berminyak, kemudian berjerawat, dan juga untuk yang berkomedo. Jadi aku mau aplikasikan yang Herbalist untuk di area T-zone ya. Jadi nanti untuk area sini sama sini aja karena aku juga sering banget berminyak ya di area T-zone. Jadi nanti aku aplikasikan yang Herbalist untuk yang bagian T-zone atau area T-zone. Kemudian untuk yang seriously aku aplikasikan ke area wajah ya. Jadi yang pertama di sini aku mau aplikasikan terlebih dahulu untuk yang seriously dulu, yang gel. Dingin banget ya ini rasanya. Ini kan berupa gel ya, jadi pas diaplikasikan di wajah itu rasanya kayak nyaman. Yang aku rasain sih ini nyaman, kemudian efek shooting atau calmingnya tuh bener-bener kerasa banget. Jadi untuk kalian yang kulitnya super sensitif atau suka kemerahan, ini bagus banget. Jadi kayak gini, ini bener-bener gel ya, jadi pas diaplikasikan tuh rasanya ya nyaman aja, nggak ada rasa yang lain-lain. Nah, kalian bisa lihat ya, aplikasikannya secukupnya aja. Ingat ya, pokoknya sebelum mengaplikasikan masker, kulit wajahnya harus sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diaplikasikan, kita diamkan ya, nanti kurang lebih selama 15 menit. Dan sambil mendiamkan yang ini, aku mau aplikasikan juga untuk yang area T-zone, pakai yang Herbalist, pakai yang hijau, masker yang hijau. Baunya green tea banget ya. Aku sebenarnya nggak begitu suka sih aroma green tea, cuma kalau dia bagus untuk kulit ya. Udah diratakan di area kulit wajah seperti ini, kita tinggal diamkan aja kurang lebih selama 10 menit sampai 15 menit. Jadi bener-bener biar meresap terlebih dahulu ya si maskernya ini. Dan untuk keduanya saat diaplikasikan yang aku rasakan itu bener-bener dua-duanya hampir sama ya. Jadi kayak efek shooting sama calmingnya tuh kayak berasa banget, jadi nyaman banget. Apalagi yang seriously karena dia teksturnya berupa gel, jadi pas diaplikasikan itu bener-bener rasa sangat nyaman banget. Jadi kalau kalian yang kulitnya sensitif, aku rekomen sih produk ini, karena jujur aku sendiri kalau misalkan pakai beberapa produk masker wajah, biasanya kalau diaplikasikan di kulit atau di apply itu kadang ada kayak sedikit efek agak perih-perih gitu, tapi ini tuh sama sekali gak ada. Dan itu rasanya bener-bener nyaman banget keduanya, baik yang Herbalist ataupun yang gel atau yang seriously ya, dua-duanya nyaman banget dipakai.
Cuman kalau untuk yang apa ya, efek soothing sama calmingnya lebih berasa yang seriously ya. Mungkin karena dia teksturnya maksudnya teksturnya berupa gel, jadi lebih kayak kerasa aja. Dan udah di sini aku diamkan terlebih dahulu selama 10 hingga 15 menit. Jadi jangan kemana-mana. Ini udah 15 menit tadi aku diamkan, dan hasilnya itu seperti ini sebelum dibilas. Jadi dia kering. Nah kayak gini, boleh deh seperti ini ya. Jadi dia kalau yang gel juga dia kering, cuman mungkin yang gel ini keringnya agak lama dibandingkan yang apa namanya, herbalis yang acne. Nah maafin ya, udah kena tangan. Nah jadi kayak gini gitu. Jadi kayaknya kalau dibilas ini lebih mudah ya. Lihat nih, kayak ngangkatnya lebih apa ya, lebih mudah gitu. Kalau yang ini dia itu kering, cuman keringnya bukan yang kayak kering banget kayak yang di atas ini, enggak. Jadi dia karena ini gel kali ya, tapi dia nggak ngelengket sama sekali meskipun gel. Jadi rasanya biasa aja sih. Oke, dan sekarang aku mau bilas terlebih dahulu supaya kalian nggak penasaran hasilnya seperti apa. Jadi ini aku mau bilas terlebih dahulu ya. Tunggu. Oke, aku udah selesai cuci muka dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi di kulit itu kayak lebih seger ya. Tapi emang kayak hampir semua pemakaian masker kalau udah kita bilas pasti rasanya kayak seger, kemudian apa ya, nyaman di kulit, kerasa ringan. Dan begitupun dengan masker wajah dari Scarlett ini, rasanya juga seperti itu. Yang aku rasain sama sih kayak penggunaan masker pada umumnya. Cuma yang menjadi sedikit perbedaan adalah di kulit itu dia kerasa lebih kenyal ya, bukan ketarik ya, tapi kerasa lebih kenyal. Dan dia juga yang aku suka saat kita bilas tuh juga kita bilasnya mudah banget. Jadi kayak cuman sekedar kayak pakai pelembab kemudian kita bilas, rasanya cuman kayak gitu doang, jadi nggak susah. Kadang kan ada beberapa masker yang susah banget kalau kita bilas, ini sama sekali enggak. Jadi pas dibilas itu juga mudah banget. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini tadi yang aku aplikasikan pakai masker yang herbalis, kalau yang ini pakai yang seriously gel. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin. Kalau di area sini mungkin kelihatan agak kayak ada efek-efek glowing gitu ya. Tapi kalau yang di bagian sini itu enggak. Karena kan kalau tadi itu kan fungsinya lebih kayak ke menyerap minyak ya. Jadi dua-duanya ini jujur aja, ini tuh yang aku rasain agak sedikit berbeda. Kalau yang ini dia masih kerasa nyaman gitu, karena mungkin dia ada beberapa kandungan yang tadi ya bisa memberikan efek nyaman kayak allantoin, centella asiatica kayak gitu. Yang ini pun sebenarnya juga nyaman, cuman kalau yang bagian T-zone ini yang aku rasain dia kayak apa ya, berpikir keras. Kayak gini loh, kalau misalkan teman-teman kulitnya berminyak, kemudian minyaknya itu kayak kita habis cuci muka kayak gitu kan, rasanya kering dan nyaman ya. Nah yang aku rasain tuh kayak gitu guys. Jadi biasanya kalau di area hidung ini jujur aja aku kadang sering berminyak, hampir tiap hari kayaknya sering berminyak. Cuman kalau bagian sini nggak begitu sih, tapi yang bagian hidung nih yang lebih sering. Nah ini tuh rasanya dia agak sedikit kering, teman-teman bisa lihat deh ini. Jadi dia nggak begitu berminyak pas udah selesai aku pakai masker. Jadi dia rasanya kayak nyaman, dan kalau kita berminyak itu kan di wajah kayak ngerasa nggak nyaman ya meskipun kelihatan glowing. Tapi ini rasanya nyaman dan juga kering gitu loh. Dan apa ya, kayak efek hidratednya itu kerasa banget di kulit. Jadi rasanya bener-bener nyaman, lihat deh kayak kenyal banget gitu. Dan supaya hasilnya lebih maksimal, biasanya aku tuh kalau habis pakai masker wajah itu nggak langsung selesai atau langsung finish gitu aja, enggak, tapi aku juga aplikasikan skin toner untuk memaksimalkan hasilnya. Dan aku juga mau pakai skin toner dari Scarlett, ini aku pakai yang Brightly Essence Toner. Untuk cara pemakaiannya seperti biasa ya, teman-teman bisa apply pakai tangan langsung atau pakai kapas juga boleh. Aku sih lebih suka pakai kapas ya, lebih apa ya, kalau aku sih lebih nyaman aja pakai kapas. Kalau misalkan kalian lebih suka apply pakai tangan langsung juga nggak apa-apa. Oh iya, dan by the way sampai sekarang aku suka banget sama essence tonernya dari Scarlett, karena pas diaplikasikan dia berasa kayak kita ngaplikasikan es batu, dingin sekali. Ini pun rasanya juga dingin. Nah seperti ini kulitnya. Aduh sumpah nyaman banget ini tonernya. Kayaknya bakalan jadi toner favorit sejuta umat.
Oke, ini aku diaplikasikan skin toner dan kayaknya kulit aku lebih kelihatan lebih cerah ya. Dan untuk pengaplikasian masker ini seperti biasa kan bisa aplikasikan masker 2-3 kali dalam 1 minggu, nggak boleh terlalu sering ya. Dan seperti yang udah aku jelaskan tadi, untuk yang herbalis itu untuk yang jerawat, dan untuk yang seriously itu adalah untuk kulit yang normal. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kombinasikan seperti aku tadi juga boleh, tapi itu khusus untuk yang kulitnya normal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kulitnya berjerawat, aku kurang menyarankan kalian pakai yang seriously, karena sebenarnya pada dasarnya untuk kulit yang berjerawat itu kan nggak boleh terlalu sering pakai masker wajah ya, karena itu bisa menyumbat pori-porinya dan justru nanti malah menimbulkan masalah baru pada jerawatnya. Jadi kalian aku saranin pakai yang herbalis dulu aja, tapi jangan terlalu sering. Kalau untuk yang berjerawat kan bisa apply 1-2 kali aja dalam 1 minggu, kecuali kalau misalkan jerawat kalian itu udah kering tinggal bekas-bekasnya, kalian bisa kombinasikan antara yang seriously sama yang herbalis. Dan untuk produk dari Scarlett atau masker wajah dari Scarlett itu harganya juga masih sama, yaitu Rp75.000, dan kalian bisa dapatkan di Shopee atau pembelian di Shopee atau Instagram. Nanti linknya aku taruh di bawah. Dan aku mau ngasih saran nih, kalau misalkan teman-teman beli di marketplace, cari toko yang bener-bener terpercaya. Kalau aku sih lebih amannya kalian beli di officialnya langsung ya. Intinya kalian jangan tertarik atau tergoda dengan harga yang murah, karena itu belum tentu original. Jadi pastikan kalian membeli produk yang original dari officialnya langsung. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan buat kalian, jika ada kritik, saran, atau mungkin request untuk aku membuat video tertentu, silahkan aja kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, saya Dia Utami mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.